adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya. Adik-adik, siapa yang di sini udah siap buat memuji, melompat buat Tuhan? Sama-sama katakan yes. Yes. Waduh, kayaknya kurang nih. Sekali lagi ya, tapi harus lebih semangat, oke? Yang siap memuji dan melompat buat Tuhan katakan yes. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik boleh semuanya bangkit berdiri. Yuk. Kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan. Katakan kami datang. Siap-siap. Kami datang
Adik-adik, siapa yang di sini percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil? Amin. Amin. Oke, boleh semuanya angkat tangannya. Sama-sama katakan. To you, I can do anything. I can do all things. But you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I live in by faith. Nothing is impossible. Ya, adik-adik lompat buat Tuhan. Sama-sama katakan. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Say deep down. Deep down I know that you're here with me. Yes, I know. I know that you can do anything. Woo! To you, I can do anything. And I can do all things. 'Cause you give me strength. Katakan. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Yes, I know. I know that you can do anything. Semuanya lompat. To you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Jadi boleh angkat tangannya, sama-sama katakan. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Katakan I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Satu lompat katakan. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. And I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Luar biasa adik-adik semangatnya. Boleh duduk lagi sekarang. Mulai tenangin diri kalian. Mari kita undang Tuhan hadir.
datang sama Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus rindu. Adik-adik boleh hadir. Adik-adik boleh menyembah Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih
kalau hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kakak percaya adik-adik sudah menyembah Tuhan tadi, sudah memuji, dan tiba saatnya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak ingin bercerita tentang seorang rasul. Nah, itu di gambarnya adik-adik bisa nebak gak? Siapakah dia? Ada yang udah tahu? Ciri-cirinya tua. Iya Ce, udah tahu itu gambarnya tua Ce. Ada yang tahu lagi? Namanya adalah Rasul Yohanes. Sudah pernah dengar? Nah, Rasul Yohanes ini adalah sahabatnya Kristus yang paling dikasihi Tuhan. Kok dikasihi Tuhan sih Kak? Karena Rasul Yohanes ini setiap harinya selalu menyembah Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu meninggikan Tuhan, dan selalu memberitakan kabar tentang kebaikan Tuhan. Nah, makanya Rasul Yohanes ini adalah sahabatnya dan sangat disayangi sama Tuhan. Nah, pada zaman Rasul Yohanes itu dipimpin oleh kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi ini pada zaman dulu sangat berkuasa dan dipimpin sama siapa? Ada yang tahu? Nah, namanya Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar Domitianus ini dianya sangat tangguh, sangat kuat, sangat gagah, bahkan hampir tidak terkalahkan. Hampir seluruh wilayah yang ia jajah itu pasti menang. Nah, jadi kaisar ini menuntut untuk semua wilayah jajahannya itu harus memanggil dia dengan sebutan Tuhan. Loh, kok dipanggil dengan sebutan Tuhan sih Kak? Kan gak boleh. Tapi karena kaisar ini sangat kuat, sangat tegas, jadi siapa yang gak memanggil dia dengan sebutan Tuhan, itu akan dihukum mati. Nah, jadi semua orang jajahannya itu taat dan tunduk kepada Kaisar Domitianus. Tapi ada satu rasul. Siapa tadi namanya? Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes ini menentang Kaisar Domitianus. Nah, jadi si Rasul Yohanes ini bilang, loh kan Tuhan itu adalah Tuhan, Allah adalah Allah. Gak boleh manggil Kaisar itu Tuhan. Lalu mendengar perkataan itu, Kaisar Domitianus sangat marah. Apa yang terjadi? Kaisar Domitianus menghukum Rasul Yohanes untuk masuk ke dalam api penggorengan. Tuh, minyak panas digoreng Rasul Yohanesnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasul Yohanes tidak ada cacat sedikit pun. Bahkan rambutnya itu gak ada yang gosong, pakaiannya gak ada yang gosong, kulitnya gak ada yang gosong. Jadi Rasul Yohanes itu selamat. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Nah, karena melihat hal itu Kaisar Domitianus tambah marah. Kenapa sih dia gak bisa? Harusnya dia kan meninggal. Oke, kalau gitu, kalau nggak mempan, saya punya satu cara. Saya akan pindahkan dia ke pulau yang sangat kecil. Diisinya adalah semua penjahat. Pokoknya dia pasti deh akan babak belur dihajar sama orang di situ. Lalu Kaisar Domitianus menyuruh prajuritnya untuk membawa Rasul Yohanes kemana? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Salah satu pulau terkecil yaitu Pulau Patmos tuh. Kalau adik-adik lihat di pinggir, itu adalah pulau yang sangat kecil. Jadi di situ adalah tempat yang sangat gersang, isinya batu-batuan semua, dan hampir semuanya adalah pertambangan batu bara. Jadi di sana Rasul Yohanes
disiksa oleh Raja Domitianus untuk menjadi budak batu bara. Nah, di sana Rasul Yohanes walaupun dia menderita, dianya tertekan, tapi dia selalu menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, bahkan dia tetap memberitakan firman kepada para penjahat di Pulau Patmos. Nah, lalu setelah dia sampai di sana dan dia menetap di sana, setiap hari dia selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan setiap harinya dia selalu berdoa dan selalu menanti-nantikan Tuhan. Nah, pada hari Minggu tiba-tiba dia mendengar suara seperti ini. Wow, suara sangkakala. Loh, ini suara apa ya? Loh, kok aku baru pertama kali dengar? Ini suara apa? Dan ternyata dia melihat Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus dengan bintang-bintang di tangan kanannya. Dan dia juga memegang kunci. Lalu dia juga melihat ada 7 kaki Dian bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika dia melihat itu, Rasul Yohanes takut. Rasul Yohanes langsung sujud, langsung tersungkur di hadapan kakinya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, jangan takut. Kak Tika boleh bantu baca, Kak? Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, lalu Yesus tetap berkata, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Terus Kak, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki Dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat, ke-7 jemaat dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat. Oke, nah setelah mendengar perkataan itu, lalu Tuhan menampakkan salah satu ini juga nih. Tuhan berkata demikian di Wahyu 21 ayat 3 sampai dengan 4. Kak, coba baca lagi Kak. Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, terima kasih Kak. Nah, di firman Tuhan berkata dan ia akan menghapuskan segala air mata mereka. Nah, Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu ketika adik-adik berharap, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan selalu ada buat adik-adik dan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Tetapi ternyata ada juga nih, ini kenapa ya gambarnya ya? Tuh kira-kira sedang ngapain ini? Ada yang satunya lagi tarik rambut, satunya sambil berkelahi. Terus ini apa nih? Tuh ada yang sambil nunjuk-nunjuk, ada yang saling ngebully. Terus ada yang saling berkata-kata kasar. Terus apa lagi nih? Wih, ini gambar apa ya? Wah, ternyata ada beberapa orang yang sedang menyembah berhala. Dia menyembah patung, dia meninggikan patung, bukan meninggikan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kak Tika, coba baca lagi Kak. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Coba kita baca pelan-pelan ya sekali lagi. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, dan penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan
yang menyala oleh api. Ternyata adik-adik, gak semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti yang tadi ditulis. Untuk orang-orang yang apa tadi? Pendusta, orang-orang yang keji, penyembah berhala. Tuh yang tadi kakak kasih lihat gambarnya itu adalah syarat kenapa Tuhan tidak memperbolehkan semua orang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lalu Tuhan menunjukkan juga nih gambar di samping di mana surga itu beralaskan dengan emas. Terus ada permata, tiang-tiangnya dari berlian. Terus semua malaikat membunyikan sangkakalanya. Dan malaikat-malaikat sambil bersorak, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Nah lalu kita baca sama-sama yuk. Di Yohanes 14 ayat 3. Yuk Kak Tika kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana kamu berada, kamu pun berada. Nah, di ayat ini jelas bilang bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kita, bagi adik-adik semuanya, bagi papa mama, bagi semuanya yang percaya kepada Tuhan. Nah, tapi caranya gimana ya? Kira-kira apakah dengan berbuat baik cukup Kak? Atau menolong sesama? Atau membantu? Apakah cukup? Nih, ada syaratnya. Yang pertama, kita harus percaya. Percaya itu maksudnya apa Kak? Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kira-kira ada gak nih seorang sahabat, seorang yang sangat kita percaya, yang sangat kita kasihi, mau berkorban untuk menebus hidup kita. Menebus kita dari dosa-dosanya. Dia rela mati, dia rela disalib, dia rela disiksa untuk menebus setiap dosa kita. Yaitu hanya Tuhan Yesus. Yang kedua adalah taat. Nah, taat ini dalam hal apa nih Kak? Yang itu adalah semua perintah firman-Nya. Nah, semua perintah firman-Nya melalui apa nih? Seperti berdoa, terus membaca firman, kita memuji, menyembah seperti yang tadi kita lakukan. Itu adalah salah satu syarat supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang terakhir adalah setia. Nah, setia ini maksudnya apa nih? Tetap mengandalkan Yesus dalam segala hal. Sama seperti tadi, seperti Rasul Yohanes, walaupun dia sedang dibuang, dia telah disiksa, dia telah masuk ke dalam penggorengan, tapi dia tetap setia berdoa, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaannya maupun senang dan maupun sedih nih, sama seperti anak ini. Walaupun dia sedang sedih, dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia selalu menyembah Tuhan, dia selalu berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini sekian cerita dari kakak. Kakak percaya setiap adik-adik pasti sudah menaruh hati, menaruh setiap pemikiran adik-adik buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini mari kita sama-sama kita datang, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus-Nya adik-adik boleh tetap percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita sama-sama berdoa. Saya undang Kakak Tika naik. Yuk kita tutup matanya. Kita datang sama Tuhan. Yuk kita mulai fokus lagi sama Tuhan. Mari adik-adik. Kita angkat tangan kita. Hari ini kita mau datang lagi, kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan.
Biar Roh Kudus boleh memimpin setiap hari adik-adik. Biar Roh Kudus tetap menjadi penolong, menjadi penghibur untuk setiap adik-adik, maupun senang maupun duka. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Yang sudah hafal boleh tutup matanya. Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku. Selalu perhatikanku. Katakan saat badai. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Katakan ku tahu. Selalu perhatikanku Tuhan. Selalu perhatikanku. Katakan dekat, dekat hatimu Bapa. Dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Mari adik kita sembah Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai doamu. Ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan, dekat hatimu Bapa. Dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya, taat, dan setia kepadamu. Tuhan, kirimkan juga Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap langkah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus, biarlah sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin ya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.
Shalom adik-adik. Nah, udah gak sabar ya untuk mendengarkan pengumuman siapa yang menang. Jangan-jangan kalian nih, kakak dengar yang ikutin kuis ini hampir 100 orang. Wah, banyak banget ya. Nah adik-adik, selamat buat Jethro, buat Olivia dan Kalista. Kalian adalah pemenang dalam kuis kali ini. Nah adik-adik yang belum beruntung, jangan khawatir. Tunggu dan nantikan kuis berikutnya di channel yang sama. Tetap ikutin ibadah sekolah minggu online dan tetap semangat ya. Bye-bye. Halo, nama saya Jethro. Terima kasih GBMPI atas vouchernya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Deka. Shalom semuanya, nama saya Kalista. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Sekolah Minggu GBI MPI Rayon 15 atas hadiah kuis online kemerdekaan. Terima kasih. Haleluya. Nama saya Olivia, saya dari kelas 4. Terima kasih Sekolah Minggu MPI 2 jam 10. Terima kasih, hari ini Oli dapat pulsa. Yeay, dadah. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri bersama-sama, Papa Mama. Sebelum kita akhiri kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Papa Mama, adik-adik, Mbak Suster, semua kakak-kakak, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan daripada Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai siang hari ini sampai nanti Tuhan menyebut kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.